selain ini tadi zaman Majapahit. Iya. Ini salah satu koleksi yang paling lama, paling tua begitu? Sebetulnya ini bukan paling tua. Tapi? Ya pertengahan lah era Majapahit. Berarti ada koleksi yang paling tua maksudnya? Ada. Zaman Singosari. Oh, ada ya? Ada Jenggolo. Wah. Itu karena keris itu ditemukan atau para ahli sepakat ya yang tertua itu di kisaran abad ke-8, abad ke-9. Ini mendapatkannya bagaimana? Dapatkan keris-keris ini caranya? Ada yang melalui kolektor lain, ada yang melalui jual beli atau dimaharkan biasanya gitu ya. Ada yang melalui temuan di dalam tanah, di sungai dan lain-lain. Oh iya, ada? Ada. Oh, Gitu. Pasti ini benda tak ternilai berarti ya? Harganya bisa tidak ada pegangan harga ya? Kalau Iya. tiba-tiba ada yang pengen ini habis nonton di talk show, kontak Mas Fadli, itu zaman Majapahit ada kolektor, dia mau beli, dilepas nggak? Enggak. Saya belum pernah jual keris sih. Ya. Tapi heritage. pasti ada yang nawar dong, keinginan. Biasa kalau jual beli keris atau dimaharkan tuh banyak juga. Banyak juga ya? Kita juga selain keris-keris yang tua, banyak juga yang membuat keris-keris baru, terutama di Madura, ya, di Sumeneb, di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga di Jawa Barat masih ada kok. Empu-empu baru, mereka pengrajin keris yang karya-karyanya juga luar biasa bagus gitu, ya. Indah. Selain ini keris ada lagi yang di bawah, macam. Nah, ini banyak loh kerisnya benar banyak. Ini bukan keris. Oh, ini bukan keris. Kalau ini kreasi, gagasannya ide saya kebetulan. Nah, kemudian saya buat desainnya. Ini namanya kelujang, keris celurit kujang. Ini udah ekonomi kreatif. Ini kayak nama jalan tol. Dan apa keris celurit kujang. Jadi perpaduan bentuk celurit, kemudian kujang dan juga keris gitu. Nah, ini digabung jadi satu, tapi teknik pembuatannya masih sama dengan pembuatan keris atau kujang. Ditempa gitu ya. Ditempa dan ini apa baja besi? Baja besi dan nikel silver. Saya buat desainnya, kemudian bersama kawan-kawan yang ahli dari Madura, ini kita membuat ini menjadi satu. Ini ada mandikan atau apa mencucinya nggak sih ini? Biasanya kalau keris-keris tua, keris-keris sepuh, nah di bulan-bulan seperti ini, di bulan Suro gitu ya, ada tradisi untuk menjamas, mewarangi. Itu sebetulnya juga bagian dari usaha untuk memelihara keris. Yang ini termasuk nggak yang Majapahit tadi? Yang Majapahit ya biasanya kalau saya minyaki aja, karena kan masih bersih. Karena terlalu sering juga untuk diwarangi itu membuat besinya lama-lama agak menipis gitu. Jadi salah satu cara maintenance-nya, memeliharanya adalah diminyaki. Diminyaki ya. Baik. Jadi ada keris, ada kemudian buku ya, kemudian ada juga buku-buku tua. Buku-buku tua. Ada koran-koran juga ya? Koran-koran tua yang pernah terbit di Hindia Belanda dari tahun 1817 lah. Ini kolektor apa pengepul? Jadi semua yang tua-tua di. Iya. Kenapa sih suka sekali gitu koleksi? Karena kita seperti time traveling dan di situ banyak informasi. Itu kan sumber sejarah. Kita bisa banyak. Saya punya koran pada waktu Asia Raya, Suara Asia waktu peristiwa kemerdekaan. Jadi proklamasi ada di situ, undang-undang dasar ada di situ. Mulai kapan tertarik mengkoleksi barang-barang unik atau antik? Sudah lama sebetulnya. SD karena juga? Saya sudah saya SD mengumpulkan tiket saya naik pesawat gitu ya, pertama kali itu sampai semua, tapi satu hari tahun 2009 rumah saya kebakar tuh banyak yang hilang. Jadi saya memang sudah suka. Dari suka tuh memang apapun dikoleksi gitu. Tiket nonton. Iya, tiket nonton dulu. Saya simpan semua dulu. Oke. Ya, sekarang juga masih disimpan. Masih disimpan ya. Kemudian rambut saya waktu potong rambut pertama ada juga dulu. Itu disimpanin ibu saya. Iya. Jadi itu sebenarnya untuk ini ya, apa ya? Bagian dari sejarah ya. Ya gitu supaya aja, kita nggak lupa aja. Kan senang kadang-kadang kita harus refleksi kan. Harus melihat masa lalu untuk mensyukuri hari ini dan juga mempersiapkan masa depan gitu. Nah, coba dong saya lihat isi dompetnya, jangan-jangan nggak ada duitnya atau ada duitnya nih, coba boleh nggak saya lihat? Oke. Mana tu so